Bagaimana jika waktu sholat tiba, tapi kita masih dalam kondisi bekerja dengan alasan tanggung atau takut sama atasan, sehingga mengakhirkan sholat? Bagaimana menurut Ustadz? Jazakallah khair. Barakallahu fikum wa antum jazakumullahu khairan. Pertama, jawaban yang diperlukan bukan menurut Ustadz, tetapi menurut Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, pertanyaan untuk kita semua, terkhusus yang menjadi pekerja atau karyawan di suatu tempat, di suatu perusahaan. Kita lebih takut kepada Allah atau lebih takut kepada atasan? Ini pertanyaan pertama. Iya. Lebih takut kepada Allah atau lebih takut kepada atasan? Harusnya lebih takut kepada Allah Azza wa Jalla. Akhi fillah barakallahu fikum. Takut kepada atasan ya boleh, untuk menghormati mereka sah-sah saja. Tapi jangan berlebihan dan jangan menghalangi kita dalam menunaikan kewajiban kepada Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kita di dunia ini. Kalau atasan marah, atasan gak suka sama kita, paling banter apa sih konsekuensi negatifnya? Hah? Gaji seret. Apa lagi? Mutasi. Paling beratnya apa sih? Dipecat. Tapi nyawa kita masih ada nggak? Jari kita 10 di tangan masih lengkap nggak? Masya Allah. Bayangkan kalau Allah marah kepada kita. Gak cuman kita jamaah yang di bumi hanguskan, atasan kita juga bisa Allah hilangkan dalam sekejap. Perusahaannya bahkan bisa Allah tenggelamkan ke dalam bumi dalam sekejap saja. Maka dahulukan takut kepada Allah sebelum takut kepada manusia. Tapi Ustaz, bagaimana menghadapi atasan yang seperti ini? Coba kita lakukan cara-cara persuasif, ngobrol yang enak, ya kan? Musyawarah, komunikasi. Bisa saja atasan kita nggak tahu, nggak paham, nggak ngerti, atau nggak sadar. Nah, coba kita ngobrol, komunikasi yang baik. Insya Allah, kalau kita orang baik, berniat baik, pasti kita juga akan diberi kebaikan dan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, bagaimana kalau kondisi sedang bekerja? Kalau pekerjaannya tidak urgen, urgen apa arjen sih? Arjen. Yang tidak arjen itu tinggalkan dulu. Dahulukan sholat, dahulukan ke masjid. Karena yang memberikan rezeki itu bukan atasan kita, bukan perusahaan kita, bukan pekerjaan kita, tetapi Allah yang memberi rezeki itu. Bisa jadi antum sekarang subhanallah teman-teman disiplin, rajin kerja di perusahaan, tetapi sholat ditinggalkan. Bisa jadi bulan depan dipecat. Gak tahu apapun alasannya, tetapi dipecat. Kenapa? Allah yang mentakdirkan. Hati-hati, Allah mengawasi kita. Barakallahu fikum. Dahulukan sholat sebelum pekerjaan. Kecuali pekerjaannya urgent, gak bisa ditinggalkan. Ketika itu harus diselesaikan dulu, maka silakan selesaikan dulu. Ini namanya darurat. Ad-darurah tubihul mahdurah. Kaidahnya ad-darurah tubihul mahdurah. Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang. Contoh apa pekerjaan yang darurat? Lagi makan. Makan darurat. Makanya kalau lagi makan, adzan, selesaikan makan, selesai makan baru sholat. Kalau disengaja jangan. Kalau disengaja makan pas waktu sholat, nah itu mah teng-tengan ya. Bahlul namanya. Barakallahu fiikum. Pekerjaan yang urgent contohnya misalkan teman-teman, seorang dokter yang sedang mengoperasi pasiennya. Lagi operasi sesar misalkan, atau lagi operasi jantung, adzan berkumandang. Ini nggak bisa ditinggalkan. Kalau dia pause dulu operasinya, nyawa yang terancam. Barakallahu fikum. Tapi ini sholat lebih urgent. Iya, tetapi ini nyawa orang. Barakallahu fikum. Ini yang dikecualikan. Jadi dahulukan sholat, dahulukan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun atasan kita sama manusia seperti kita, makannya juga nasi, ya kan? Kecuali dia orang timur, ya mungkin sagu atau jagung gitu. Intinya makan juga sama. Di sini bisa kita selesaikan dengan komunikasi yang baik. Barakallahu fikum.